Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswiku. Sebelumnya, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini segera berlalu dan kita pun dapat bersua seperti biasa untuk melaksanakan rutinitas kegiatan proses belajar mengajar. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu informasikan KD atau kompetensi dasar yang akan dibahas di pembelajaran ini adalah KD 3.1, yakni memahami struktur dan kaidah teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Sesuai dengan KD 3.1, maka materi yang akan dijelaskan di sini adalah pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Lalu, apa sih pengertian teks laporan hasil observasi atau yang biasa disebut dengan teks LHO? Untuk lebih memahami pengertian teks laporan hasil observasi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Risa melakukan sebuah pengamatan terhadap suatu objek. Jika dilihat, objek tersebut adalah sebuah tanaman, yaitu tanaman jahe. Setelah melakukan pengamatan, Risa kemudian membuat laporan tentang tanaman jahe sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Nah, coba kalian perhatikan teks yang berisi hasil pengamatan dari apa yang telah dilakukan Risa terhadap objek yang diamatinya atau diobservasinya. Untuk memahami pengertian teks laporan hasil observasi, ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Yang pertama, bahwa teks laporan hasil observasi berisi informasi suatu objek. Yang kedua, berdasarkan fakta. Dan yang ketiga, merupakan hasil observasi atau pengamatan. Di sini ada kata kunci yang paling utama, yakni kata observasi, di mana pengertian dari observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Berdasarkan ilustrasi yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau pengamatan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yakni ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki ciri-ciri, tidak terkecuali dengan teks laporan hasil observasi. Lalu, apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi? Setidaknya ada 5 ciri umum yang dimiliki oleh teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Kedua, bersifat umum. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, objek yang dibicarakan tunggal. Dan yang terakhir atau kelima, ditulis berdasarkan fakta. Baik, kita akan membahas satu persatu ciri-ciri umum dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, bersifat menurut fakta yang ada, melihat sesuatu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan pendapat diri sendiri atau subjektif. Jadi, teks laporan hasil observasi itu dibuat setelah kita melaksanakan pengamatan terhadap suatu objek. Nah, objek tersebut kita amati, kita teliti, kemudian kita tuliskan. Dan tulisan tersebut harus berdasarkan fakta yang ada. Teks laporan hasil observasi merupakan teks non-imajinatif. Jadi, teks ini tidak dibuat berdasarkan hayalan atau pendapat penulisnya. Adapun ciri yang kedua, yakni bersifat umum. Teks laporan hasil observasi memuat informasi yang disajikan untuk publik dan bukan hanya untuk suatu golongan tertentu saja. Di sini sudah jelas bahwa
teks laporan hasil observasi hendaknya ditulis atau ditujukan untuk umum atau publik, atau dengan kata lain bukan hanya untuk suatu golongan tertentu saja. Jadi, teks laporan hasil observasi bisa ditulis untuk anak-anak, untuk remaja, atau bahkan untuk usia dewasa. Jadi, bukan ditulis untuk golongan tertentu saja. Dengan kata lain, teks laporan hasil observasi isinya harus bisa diterima oleh semua orang. Adapun ciri yang ketiga, yakni bersifat informatif. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang di dalamnya memuat atau menerangkan informasi mengenai objek yang dilaporkan. Contohnya, misalnya teman kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi tentang sebuah tanaman. Kita sebut saja tanaman mengkudu. Sebelumnya, kalian tidak mengetahui seperti apa sih tanaman mengkudu itu, dan kegunaannya apa saja, manfaatnya apa saja. Namun, ketika kalian membaca teks laporan teman yang kalian buat, kalian mendapatkan sebuah informasi baru, yakni kalian mengetahui seperti apa sih tanaman mengkudu itu, kemudian manfaatnya apa saja, dan kegunaannya apa saja. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu sifat dari teks laporan hasil observasi yakni bersifat informatif atau memberikan sebuah informasi baru kepada pembacanya. Adapun ciri yang keempat yakni objek yang dibicarakan tunggal atau satu. Objek merupakan suatu benda yang kita amati. Jadi, dalam teks LHO ini, objek atau benda yang kita amati merupakan objek tunggal atau satu jenis saja. Misalnya, kalian membuat sebuah laporan observasi tentang pengamatan terhadap tanaman atau pohon mangga. Ketika kalian melakukan sebuah pengamatan, kemudian tiba-tiba kalian menemukan pada pohon mangga tersebut ada anggrek yang menempel. Nah, jika kalian membuat teks laporan observasinya, maka kalian hanya membuat tentang laporan observasi pohon mangga. Jadi, tidak mengikut sertakan objek yang berupa anggrek, karena itu tidak diperbolehkan ya. Oke, bisa dipahami kan? Yang terakhir, ciri dari teks laporan observasi adalah ditulis berdasarkan fakta. Fakta ialah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Dalam istilah keilmuan, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh siapapun. Jadi, di sini ditegaskan sekali lagi bahwa teks laporan hasil observasi bukanlah teks imajinatif atau berdasarkan hayalan, dan juga tidak bersifat subjektif atau merupakan pendapat opini dari seseorang. Itulah pemaparan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah teks laporan hasil observasi bisa terbentuk? Teks LHO terbentuk karena terdapat 3 struktur pembangun. Untuk penjelasan tentang 3 struktur pembangun teks LHO, silahkan kalian perhatikan slide berikutnya. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita berjumpa lagi di pemaparan materi Bahasa Indonesia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.